Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup F mata kuliah Teknik Laboratorium Offering B dengan anggota Ariandita Aprilia Putri, Cindy Clarissa Aulia Ruswandi, dan Dian Wahyu Nurjana. Di sini kami akan menjelaskan tentang gambaran kadar asam urat menggunakan alat spektrofometer. Berikut penjelasannya. Dahuluan, spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Kelebihan spektrofotometer dengan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih dideteksi, dan cara ini diperoleh dengan mengurai seperti prisma, grating, atau celah optis. Fotometer filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometer mampu membaca atau mengukur kepekatan warna dari sampel tertentu dengan panjang gelombang tertentu pula. Alat ini digunakan untuk mengukur konsentrasi beberapa molekul seperti DNA atau RNA, protein, kultur sel bakteri, ragi atau yeast, dan lain-lain. Sinar UV digunakan untuk mengukur bahan yang terbaca dengan panjang gelombang di bawah 400 nanometer, sedangkan visible light bisa digunakan untuk mengukur bahan dengan panjang gelombang 400-700 nanometer. Penyerapan sinar UV dan sinar tampak oleh molekul melalui 3 proses, yaitu penyerapan oleh transisi elektron ikatan dan elektron anti-ikatan, penyerapan oleh transisi elektron D dan F dari molekul kompleks, dan penyerapan oleh perpindahan muatan. Di laboratorium ataupun klinik pada umumnya menggunakan spektrofotometer untuk memeriksa kadar kimia dalam darah seperti misalnya kolesterol, gula darah, asam urat, trigliserid, SGOT, SGPT, albumin, bilirubin, amilase, dan lain-lain. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas gambaran kadar asam urat menggunakan alat spektrofotometer. Tujuan dari video mata kuliah teknik laboratorium ini adalah untuk menambah informasi tentang pemeriksaan asam urat dengan menggunakan metode spektrofotometer, serta untuk mengetahui asam urat lebih dalam, serta untuk memenuhi tugas ke-13 mata kuliah teknik laboratorium. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah spuit 3 cc, lancet steril, kapas dan alkohol, tourniquet, tabung steril, rak tabung, sentrifuge, spektrofotometer, mikropipet ukuran 20 mikroliter dan 1000 mikroliter, blue type and yellow type. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah darah kapiler dan darah vena, serta reagen asam urat. Prosedur kerja. Alur penelitian. Pasien diambil darah vena, diperiksa dengan alat spektrofotometer dan dibaca kadar asam uratnya. Cara pengambilan darah vena. Yang pertama, membersihkan tempat yang akan diambil darahnya dengan kapas alkohol 70%, kemudian dibiarkan kering. Yang kedua, memasang ikatan pembendung pada tengah atas. Pasien diminta mengapal dan membuka tangan yang diambil darahnya agar vena terlihat jelas. Ketiga, meregangkan kulit di atas vena dengan jari-jari supaya vena tidak bergerak. Keempat, menusuk kulit dengan jarum dan semprit dalam tangan kanan sampai ujung jarum masuk dalam lumen vena. 5. Meregangkan pembendung perlahan-lahan, menarik penghisap semprit sampai didapat jumlah darah yang diinginkan, yaitu 2,5 ml. 6. Melepaskan pembendung. 7. Kapas diletakkan di atas jarum dan semprit dicabut. 8. Meminta pasien menekan kapas pada tusukan beberapa menit. 9. Melepaskan jarum dari semprit, lalu mengalirkan darah ke dalam tabung melalui dinding tabung. Cara mendapatkan serum. Pertama, memasukkan darah yang sudah beku ke dalam centrifuge untuk dilakukan pemusingan. 2. Mengatur posisi tabung dalam centrifuge dengan posisi yang seimbang.
Ketiga, melakukan pemusingan dengan kecepatan 3000 rpm dalam waktu 10 menit. 4. Mengambil serum yang keluar untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kadar asam urat dengan spektrofometer dengan cara kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Darah disentrifugasi untuk memisahkan serum dan plasma darah. 3. Tabung reaksi disiapkan sebanyak 3 buah, kemudian diberi label yaitu belangko, standar, dan sampel. 4. Ke dalam 3 buah tabung tersebut diisi reagen kerja sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian ke dalam tabung standar ditambahkan 10 mikroliter reagen standar, dan ke dalam tabung sampel ditambahkan juga sampel sebanyak 10 mikroliter. 5. Dihomogenkan dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius. 6. Dibaca pada spektrofometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. 7. Catat hasilnya. Berdasarkan output uji normalitas, diketahui bahwa variabel alat spektrofometer memenuhi asumsi yaitu berdistribusi normal sebab nilai PKS-nya lebih dari 0,05. Berdasarkan output uji one sample t-test menunjukkan nilai p-value spektrofometer adalah 0,000. Berikut adalah pembahasan dari hasil yang diperoleh. Pemeriksaan menggunakan alat spektrofometer hasilnya tinggi karena pada alat spektrofometer memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi, serta batas deteksi untuk mengadsorpsi dapat diperpanjang menjadi 10.6 sampai 10.7 m dengan memiliki ketelitian yang baik dan pengukurannya mudah dengan kinerja yang cepat. Pada pemeriksaan dengan alat spektrofometer menggunakan volume darah yang lebih banyak karena menggunakan darah vena. Darah vena memiliki struktur yang terdiri dari 3 lapis, yaitu tunica adventitia yang merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat yang fibrus berfungsi sebagai pelindung. Tunica media sebagai lapisan tengah yang berfungsi untuk memberi tekanan terhadap darah, dan tunica intima lapisan dalam yang terbentuk oleh endotelium dan sangat licin, serta dibatasi oleh selapis sel tunggal. Pemeriksaan dengan alat spektrofometer memiliki kelebihan yaitu memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi, serta batas deteksi untuk mengabsorpsi dapat diperpanjang, dengan memiliki ketelitian yang baik dan pengukurannya mudah, dengan kinerja yang cepat, relatif bebas dari gangguan seperti kadar hematokrit, vitamin C, lipid, volume sampel, dan suhu. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki ketergantungan pada reagen, butuh sampel darah yang banyak, pemeliharaan alat dan reagen memerlukan tempat yang khusus, dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tanda-tanda asam urat. Gejala penyakit asam urat antara lain nyeri sendi secara mendadak, biasanya terjadi pada malam hari. Rasa nyeri terasa berdenyut dan sangat sakit, serta akan bertambah meskipun hanya sedikit bergerak. Gejala lain adalah kulit kemerahan, terjadi pembengkakan di daerah sendi yang terserang serta demam, kedinginan, dan tubuh lemah. Gejala asam urat berat dapat menyebabkan perubahan bentuk di beberapa bagian tubuh seperti daun telinga, samping lutut, punggung lengan, atau pergelangan kaki. Gejala-gejala timbulnya asam urat antara lain: 1. Dijumpai adanya hiperuresimia. 2. Terdapat kristal urat yang khas dalam cairan sendi. 3. Telah terjadi lebih dari 1 kali serangan. 4. Adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. 5. Sendi terlihat kemerahan. 6. Pembengkakan asimetris pada satu sendi. 7. Tidak ditemukan bakteri pada saat serangan dan inflamasi. Serangan utama asam urat. 1. Ujung jari. Kristal asam urat atau topi menyukai darah yang bersuhu dingin seperti ujung jari tangan dan kaki. 2. Ibu jari. Hampir 90% serangan pertama asam urat adalah pada sendi ibu jari atau jempol, terutama pada kaki. Yang ketiga, sendi lutut dan pergelangan kaki. Asam urat sering menyerang sendi lutut dan pergelangan kaki. Yang keempat, daun telinga. Kristal asam urat sering mengendap di daun telinga membentuk benjolan putih yang mirip jerawat. Yang kelima, retina mata.
Pengendapan asam urat menyebabkan gangguan penglihatan. Yang keenam, saluran pencernaan. Asupan makanan tinggi purin menjadi penyebab utama serangan asam urat. Yang ketujuh, ginjal. Bila terjadi gangguan makanan, maka kristal asam urat dapat mengendap akibat terjadi batu ginjal dan gangguan fungsi ginjal. Yang kedelapan, jantung. Kristal asam urat dapat mengendap di jantung dengan akibat gangguan fungsi ginjal. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam urat. 1. Faktor keturunan. 2. Meningkatkan kadar asam urat karena diet tinggi protein dan makanan kaya akan senyawa purin. Yang ketiga, akibat konsumsi alkohol berlebihan. Yang keempat, hambatan dari pembuangan asam urat karena penyakit tertentu. Yang kelima, penggunaan obat tertentu yang meningkatkan kadar asam urat. Yang keenam, penggunaan antibiotik berlebihan yang menyebabkan berkembangnya jamur, bakteri, dan virus yang ganas. Kesimpulan, pengukuran kadar asam urat dengan menggunakan alat spektrofotometer diperoleh dengan nilai rata-rata kadar asam urat yaitu 6,7 mg del. Prosedur K3, mengidentifikasi, mengendalikan, dan melaporkan ancaman bahaya terhadap K3 dan lingkungan. 1. Memeriksa ancaman bahaya di area kerja secara rutin sebelum memulai dan selama bekerja. 2. Menangani ancaman bahaya di dalam lingkup tanggung jawab. Melaksanakan pekerjaan dengan aman. 1. Memilih, menyesuaikan, dan menggunakan pakaian dan alat pelindung diri yang tepat. Yang kedua, mentaati prosedur selama menjalankan tugas kerja. Yang ketiga, menjaga semua lingkungan kerja tetap bersih dan bebas dari hambatan. Yang keempat, menyimpan, mengangkut bahan dan barang berbahaya dengan aman. Yang kelima, mentaati prosedur insiden dan situasi darurat berdasarkan jenis situasinya, dengan menggunakan peralatan darurat sesuai dengan prosedur. Yang keenam, menerapkan tindakan pencegahan keselamatan yang tepat untuk penggunaan peralatan laboratorium dan bahan kimia berbahaya. Yang ketujuh, menggunakan alat gelas laboratorium dan alat ukur yang tepat. Yang kedelapan, membersihkan dan menyimpan alat gelas dan peralatan sesuai prosedur. Yang kesembilan, melaksanakan partisipasi dalam kegiatan K3 dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.